Halo, apa kabar? Salam sehat, ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube Medcom.id bersama saya Indra Maulana. Oke, pekan ini kita lupain sambo-sambuan dulu ya. Kita coba lihat situasi geopolitik terbaru di bumi ini sekarang pekan lalu di forum annual meeting of the Valdai Discussion Club di Moskow, Rusia. Presiden Putin mengungkapkan kedekatan Rusia dengan Indonesia. Kepada delegasi Indonesia, Putin menegaskan menolak dominasi blok pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Lebih tegas lagi, Putin menyebut bahwa kepanjangan tangan negara transatlantik di Asia Pasifik seperti AUKUS dan Quad berbahaya bagi Asia dan harus ditolak. Pernyataan Putin ini terasa seperti bola panas menjelang puncak KTT G20 ya di Bali pada 15 sampai 16 November nanti. Apa saja pengakuan Putin tentang Indonesia dan benarkah Putin masih ragu datang ke KTT Bali 2 pekan lagi? Telah hadir lewat Zoom tentu saja peserta Forum Valdai dari Indonesia, Ibu Koni Rahakundini. Halo Bu Koni, sehat-sehat Bu? Selamat pagi, salam pagi dari Saint Petersburg. Salam pagi juga untuk Luar Pak Priya. biasa. Ini langsung dari Saint Petersburg ya, Bu Koni ya. Ya, Eksklusif ini Bu Koni ini langsung berbicara dengan Presiden Putin. Tapi nanti kita ngobrol dulu ya. Saya sapa dulu Pak Play. Apa kabar Pak Play? Baik, Mas Indra. Oke. Selamat jumpa kita. Iya, kita sekarang topiknya internasional dulu ya. Pak Play yang sambu-sambuan masih biar dibahas tempat lain dulu. Oke, baik. Saya ke Bu Koni. Bu Koni, ini luar biasa. Cerita dulu Bu, bagaimana kemudian awalnya Ibu tiba-tiba punya kesempatan dan punya kesempatan pun itu kadang-kadang juga belum tentu apa ya kemudian bisa memberanikan diri bertanya tentang hal-hal yang sangat strategis dan ini bisa memicu perdebatan panjang juga ini di berbagai belahan negara tentunya. Bu Koni gimana? Cerita dulu Bu Koni. begini. Jadi pertama itu saya diberitahu oleh yang kemudian kita bisa Indonesia kira-kira 2 bulan sebelum pandai berlangsung. Satu hari saya sedang di mobil gitu, belum telepon. Karena kan saya selalu nyetir mobil sendiri dan semua telepon pada yang ke mobil. Ya. Beliau kan begini, Bu Koni tolong segera merapat ke kedutaan besar, ada pesan penting. Lalu saya segera merapat ke kedutaan dengan deg-degan, ada apa nih, gue bikin salah apa kan, karena sebelumnya kan Agustus saya baru diundang Menhan Rusia ke sini kan, Iya betul. Jadi saya harus salah apa nih, ternyata sampai di embassy beliau dengan wakilnya langsung menyerahkan satu map dengan logo Rusia dan menyampaikan selamat ya, Ibu terpilih menjadi undangan Presiden Putin untuk menghadiri The Valdai Club. Saya bilang The Valdai Club itu apa? Saya bilang gitu kan. Oh, The Valdai Club is very important meetings karena ini by invitation only dan itu hanya ditujukan kepada krem de la kremnya para akademisi dari seluruh dunia. Oke. Jadi hanya Satu-satunya dari Indonesia Bu Koni aja nih. Makanya aku cerita nih. Jadi pertama satu-satunya aku, ya kan. Terus aku bilang wah ini kehormatan sekali, betul Bu, tapi ini sangat ketat dan presiden akan hadir dan selalu meeting itu dipimpin oleh orang-orang penting lah gitu. Jadi beda kalau kita kan di Indonesia kadang-kadang conference itu yang datang terus cuma sebentar speech pergi orangnya gitu. Di Rusia nggak begitu, jadi mereka tuh harus mendampingi terus apa sih. Jadi setelah kami dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam tuh betul-betul interaktif dan pejabat tuh ada. Jadi nanti aku mau cerita kenapa akhirnya aku terpilih jadi pembicara ya. Nah, sebentar. Belum dari situ seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum berangkat saya ketemu dalam satu rapat komunitas dan dia juga bilang saya juga diundang. Oh ya udah kita berangkat bareng deh. Jadi akhirnya 2 orang nih. Nah, ketika seminggu sebelum berangkat, kami tidak bersurat email yang sangat rahasia sifatnya dan dinyatakan tolong apa yang disampaikan kepada Presiden Putin itu disampaikan. Pertanyaan. Tolong 2, 3. Dimas lampunya tolong dong Dimas. Nanti akan dikolek dan saya kirimkanlah pertanyaan saya itu 2 buah. Banyak yang tanya, termasuk sahabat-sahabat saya duta besar, saya sebutkan negaranya. Mau ngomong apa sih, mau nanya apa sih gitu kan, kita boleh pesan nggak sih gitu, karena everybody knows gitu, apa sih Valdai Club kan, kecuali kita, karena saya juga baru tahu. Nah anyway itu saya berangkat ke Moskow. Ketika tiba itu memang sangat ketat, jadi saya itu dibawa ke sebuah resort jauh dari kota Moskow sekitar 1,5 jam. Dan resort itu dijaga ketat militer. Mas Indra, you won't believe it gitu. Sampai saya kan diantar oleh yang mulia duta besar Tavares kan, dan juga Mas Adi juga.
Nah sampai di sana pun duta besar minta untuk bergabung dong, saya hanya pendengar aja di Valdai gitu kan, saya duta besar gitu, nggak bisa, sampaikan nggak bisa. Itu adalah perkumpulan para ilmuwan tertutup dan dari belahan dunia termasuk Amerika Serikat. Jadi ada yang menganggap ini geng Rusia, enggak, ada dari Oxford, ada Jeffrey Sachs dari Amerika Serikat, ada dari semua belahan deh, 44 negara hadir, 111 delegasi. Saya masuk dulu di situ Bu Koni, sebentar Bu Koni. Ini menarik karena orang berpikir Rusia itu kan negara eksklusif tertutup ya. Ternyata untuk mengundang akademisi dari berbagai negara, dia terbuka, pemerintahnya terbuka dengan akademisi siapapun, termasuk Amerika yang sekarang ini mungkin sedang bersitegang dengan Rusia. Ya. Terbuka sekali pemerintah ini ternyata. Dari Swedia, Norwegia, Oxford, dan Inggris, Oxford, jago banget untuk perempuan, dari Kanada, kemudian dari Amerika, udah pasti kalau dari Iran, dari negara-negara sahabat ya kan. Tetapi negara-negara itu ada gitu. Yang tidak ada mungkin kemarin itu dari Perancis, saya nggak lihat dari Perancis. Oke, silakan dilanjut Bu. Jadi saat Ibu sudah masuk terpilih di situ bagaimana? Begitu terpilih itu, jadi mulai pagi jam 8 sampai jam 11 malam kami itu betul-betul drill dengan judul-judul tema-tema yang sangat ketat ya. Dan itu betul-betul kita cuma taunya kamar tidur. Jadi resortnya tuh indah banget Mas Indra, indah banget. Tapi saya nggak bisa lihat karena kamar tidur, ruang makan, ruang conference. Kamar tidur, ruang makan, ruang conference. Udah kayak mesin aja gitu. Betul-betul kita bicara dengan semua, dengan Wakil Perdana Menteri, dengan Menteri Keuangan, dengan Menteri, pokoknya level semua minister lah VIP-nya kan. Nah itu selalu bahas tiap hari. Saya menyenangkan karena gini. Pertama saya hadir, saya tuh udah kaget dengan temanya. Kan temanya itu kita nggak beritahu kan awalnya. Jadi tema utamanya itu adalah the world without superpower. That's the first day. Nah itu udah temanya seperti itu. Jadi bagaimana kira-kira kalau dunia itu power apa bahayanya dan lain-lain kira-kira tadi bisa. Tapi terus ada ini seperti yang sering dibahas Bu Koni juga di cross check ini ya, negara dunia tanpa harus ada hegemoni kekuasaan gitu kan. Semua setara gitu kan ya. Semuanya setara dan fair buat everybody kan. Nah, sampai tibalah akhirnya kami tiba-tiba diberi peringatan. Memang waktu pertama masuk itu kami diberitahu mohon berkenan untuk di PCR tiap hari. Karena presiden bisa anytime datang. Presiden itu dirahasiakan sekali datang jam berapa kapan. Tetapi kira-kira di hari ke-5 ya, saya itu bangun tidur. Dan jendela kan karena indah banget. Jadi setiap hari itu pasti bangun tidur buka jendela. Saya mau pingsan Mas Indra karena di depan jendela sebelah satu tentara sudah baris rapi setiap 100 meter gitu. Menghadapnya ke sana. Jadi pas saya depan jendela semua orang lihat. Wah, saya bilang ini udah feeling ini pasti presiden hadir. Kan positif aja kan. Nah, waktu kami masuk, bayangkan ya Mas Indra, kami sudah di dalam resort yang tertutup. Semuanya dijaga, kami sudah pada tagline. Itu akan masuk di tempat, itu paspor dan tagline diperiksa lagi. Jadi sangat ketat penjagaan beliau itu. Nah, saya bisa pahami lah seperti apa kan. Nah, akhirnya kami masuk. Saya ini kan di Valdai baru. Kalau Mas Andi walaupun baru dia pejabat negara lah. Jadi saya pikir lah kalau Mas Andi saya pasti sama Sandi terpisah nih duduknya kan. Jadi saya ini agak-agak anak bawang gitu di belakang. Tiba-tiba protokol menghampiri. Anda kan namanya sudah di depan. Jadi di jalan paling depan itu hanya di jalan paling depan yang ada nama. Itu jajaran elit-elit Rusia. Kemudian nama kami ada Mas Andi, ada saya, ada Cina, ada dari Selatan, ada dari Mesir. Lalu kemudian ada wakil perdana menteri dari Brasilia. Jadi itu jajaran saya dengan Mas Andi. Mulailah tanya jawab kan. Kami kan masih baru juga di Valdai, jadi juga masih nggak tahu Valdai gimana sih. Forum kan. apa gitu ya? Iya untuk closingnya ya. Kalau untuk daily-nya kita udah nangkep lah sama seperti di Eropa sama seperti itu kan. Karena crisp lah. Kalau istilah very crisp, langsung to the point gitu. Nah ternyata kemudian beliau paparan kan, beliau menyampaikan pidatonya. Ketika saya mendengarkan pidato itu saya sadar, oh inilah semua hasil kami pertemuan itu beberapa hari. Rupanya disarikan menjadi sebuah speech yang demikian hebat. Karena itu kan dari mulai rapat pertama sampai terakhir malamnya itu semua disarikan menjadi pidato presiden. Kira-kira begitu. Itu juga pandangan presiden pribadi. Nah begitu tanya jawab mulai, saya semangat dong. Ini kalau dipilih nih gitu kan, udah GR aja nih Mas Indra. Iya. Tapi satu bukan saya, kedua bukan saya, ketiga bukan saya, dan seterusnya. Saya udah mulai bilang, Mas Andi, kayaknya kita nggak pilih deh ya. Bukan Indonesia sih ya, aku bilang. Ya udahlah, kita pernah bikin ini juga kali error, aku bilang nggak akan. Pertanyaan kita kurang bagus, aku bilang gitu kan.
santai aja kata Mas Andi, kan semua udah dijawab tadi di pidato gitu. Oke. Terus ya udah kita udah mulai, apalagi setelah Cina kan Profesor Wang teman saya bilang, aduh Wang lu udah dipilih udah lah, kayaknya gue nggak akan nih. Aku tuh udah kayak tadinya kan alert banget karena presiden kan 4 meter depan kita. Mas Iya. Andi kebayang nggak sih? Iya, 4 meter lah, Aura, deket banget. aura the most wanted man gitu, the most sexiest man in the world tuh di depan aku kan, itu perempuan juga kan. Dan di depan tuh perempuan cuma aku sendiri, nggak ada yang lain. Udah. Terus tiba-tiba begitu aku lagi santai sebenarnya lagi ngomong sama Mas Andi, Mas, hampir kali Mas udah bisa ya gitu ya, lagi ngomong begitu, tiba-tiba delegasi dari Indonesia gitu kan, dan menunjukkan ke aku gitu. Jadi waktu aku berdiri itu Mas, sebenarnya itu gua antara mau pingsan karena apa, matanya presiden itu kan aku kayak Menyorot ya. sampai lupa tagline-nya G20 coba. Recover together, recover stronger, saking confused-nya. Yeah. Yang kedua aku langsung cuma inget, I have to mention about G20. Kedua, I have to mention about Soekarno karena ada visi Soekarno yang sangat besar di non-alignment movement saat Dasar Bandung. Dan yang ketiga tuh apa ya pertanyaan aku tuh lupa. Tapi kan dalam sepersekian detik I have to tell everything. So aku ingat aja satu bahwa memang speech-nya sangat hebat. Jadi saya appreciate speech-nya. Yang kedua saya mengharapkan beliau hadir di G20 karena ini sangat penting buat presidensi Indonesia. Yang ketiga saya ingat karena saya ingatkan tentang Dasar Bandung dan bagaimana Presiden Soekarno tahun 1955 sudah bilang Kriasi itu bahaya lah untuk dunia. Nah, yang kedua aku saking gugupnya melihat beliau, lupa aku itu kan. Nah udahlah, tiba-tiba aku berimprovisasi. Aku bilang bahwa improvisasinya bukan apa-apa. Betul bahwa di negara kita kan kita semua sangat kagum pada Rusia dan sering sekali berura-ura ria gitu. Nah, terus kemudian ya udah saya pikir untuk menghilangkan kekakuan juga, dan saya pikir memang I adore him so much gitu, we adore him so much ya leadershipnya. Dia bilang aja kalau gitu boleh foto bareng. Disambut ya. Begitu saya duduk Mas Indra, itu saya tuh langsung dari D5 Group tuh langsung pada ngomong, ya ampun you break the ice, thank you so much. Wah terima kasih, pertanyaan lu tuh bagus, jadi orang nggak takut. Tadinya kan tegang semua, gimana nggak tegang? Orang penjagaannya seperti itu gitu. Nah menarik, ya. Tapi pada akhirnya dapat fotonya Bu ya. Nah, jadi begini, untuk berfoto dengan Presiden Rusia, tadi saya sudah cerita sedikit ya, tiap hari itu kami di PCR untuk bertemu beliau. Nah, untuk berfoto sebelahan dengan beliau itu perlu 10 hari PCR. Saya itu harusnya tanggal 6 kalau mau dihitung dari 10 hari PCR kan. Sayangnya tanggal 6 ini saya harus pulang karena saya nggak bisa juga menghindar. Tanggal 7 pagi itu ada acara saya dengan non-alignment movement, di mana keynote speaker adalah Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri. Jadi saya mau nggak mau, karena saya juga salah satu akademisi non-alignment movement yang juga juga datang dari 44 delegasi juga kalau nggak salah, lebih 57 kalau nggak salah sekarang sudah delegasi, akan ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali sampai G20. Saya pikir saya harus pulang. Ini ada surprise Mas Indra sama Mas Indra. Jadi saya tuh agak sedih Mas Indra, sedih saya. Terus saya bilang, saya mau main aja ke Saint Petersburg. Kenapa ke Saint Petersburg? Karena ini kota kelahiran Putin, ini kotanya Putin. Dan saya pengen lihat rumahnya, maksudnya karena nggak bisa ketemu presiden ini cerita, maksudnya nggak bisa foto lagi bersama presiden. Itulah saya menikmati aja Saint Peter dengan segala keindahan dan cerita bagaimana mengambil dari masyarakat apa sih persepsi mereka tentang Presiden Putin. Tahu nggak Mas Indra, semalam saya ulang tahun, kami pesta dengan 20 orang yang kawan-kawan baik di Saint Peters, dengan tokoh-tokoh di Saint Petersburg. Tiba-tiba begitu saya sampai kamar, wakil duta besar Rusia di Indonesia, PA saya ini, Koni saya baru datang di Moskow, kapan pulang? Ada pesan penting titipan dari Presiden Putin. Mau marah nggak Pak Indra? Jadi ini mau pulang nih sebentar lagi ke Moskow sampai deg-degan. Dapat apa dari Presiden? Ntar sampai tanah air cerita lah Ibu ya. Oke, Bu Koni, sekarang sebelum ke Papli nih, sekarang kita coba masuk ke substansialnya. Saya juga melihat tuh video bagaimana Bu Koni bertanya langsung kepada, nggak ada grogi-groginya sih Bu. Kita ngelihat Ibu firm banget seperti biasa. Tapi memang substansinya sangat menarik dan itu seringkali memang dibahas juga Bu Koni bersama kami di Crosscheck Medcom ini. Nah, boleh cerita Bu, jadi sikap Presiden Putin tentang non-alignment itu apakah dia hanya menjawab normatif seperti apa yang ditanyakan Bu Koni saja, ataukah memang itu adalah sebuah sikap dan itu mengatakan bahwa seperti Quad AUKUS itu berbahaya di Asia? Bisa gambarkan sedikit? Jadi kalau pernyataan Quad AUKUS dan FPD berbahaya itu pernyataan saya dalam pertanyaan saya, ya kan? Jadi itu yang saya sampaikan pada saat Valek. Tetapi ini yang menarik ya Mas Indra, saya mau cerita sedikit. Di sini itu ketika kepala negara bilang sesuatu atau kita tuh menjadi
pusat perhatian dari apa yang kita pikirkan. Mas Indra mungkin kaget ya, saya di sini tiba-tiba jadi artis mendadak. Kalau saya jalan di Moskow, ini beberapa orang bisa telepon Madame Valdai minta foto. Beneran. Saya kan ada pertemuan lagi dengan beberapa tokoh Valdai lagi kan. Iya, Itu iya. kami yang lagi apa orang-orang tuh yang antusias sekali karena ini kan di-relay terus di TV sampai kemarin malam masih terus di TV. Oh, ini di live kan di TV sebenarnya dan diulang terus ya penayangannya ya. Live kan di TV, jauh sebelum acara itu ada sudah diumumkan presiden akan berbicara di Valdai Club itu terus kan. Nah begitu kejadian itu terus diulang-ulang terus. Jadi banyak sekali sampai porter hotel atau sampai penjaga hotel langsung tahu Madame Valdai gitu kan. Pokoknya tiba-tiba aku jadi tenar banget di Moskow. Nah tapi saya bercerita begini, ketika presiden itu ada perhatian, ini mau saya cerita, saya sama Pak Agam Riyadi sama Peter Serang sama saya yang datang bersama saya ke sini. Itu kan ke Saint Peter sekali lagi ya hanya untuk melihat-lihat bagaimana suasana Saint Peter, bagaimana kehidupan Putin waktu kecil dan lain-lain. Tiba-tiba kami diundang oleh pejabat setempat. Karena melihat Valdai, lalu melihat reaksi presiden, lalu pejabat Saint Petersburg itu menanyakan kepada saya, kira-kira apa yang dapat dibikin oleh Saint Petersburg untuk satu, memperkenalkan kembali non-alignment movement, memperkenalkan kembali Presiden Soekarno dengan pandangan hebat itu, kemudian bagaimana membangun dunia yang non-hegemonik. Bayangkan kami ini mendadak saya lagi pakai baju santai, Pak Peter lagi baju santai, Pak Agam baju santai, kami tiba-tiba dipanggil resmi dengan diterima resmi ya. Kebayang dong kita aja kalau resmi seperti apa. Nah di sini kan kantor-kantor pemerintah itu lebih ketat lagi, kalaupun masuk harus pakai paspor, nggak boleh foto sama sekali gitu. Kami diterima masuk dan intinya yang sampaikan itu. Jadi mereka akan segera melakukan rangkaian ketika presidennya memberikan perhatian kepada non-alignment misalnya. Maka pejabat di Saint Petersburg ya, karena saya kebetulan hanya ke Saint Petersburg, saya nggak tahu kalau saya ke daerah lain. Tapi itu langsung menyatakan bahwa mereka akan mendukung pandangan presidennya, akan segera diadakan rangkaian conference non-alignment movement, revisit non-alignment movement. Indonesia harus lead karena kita salah satu pencetus dalam non-alignment. Dan kemudian akan dibangun patung Soekarno di Saint Petersburg dan juga di Moskow. Nanti mungkin duta besar Jose Tavares yang akan lebih menjelaskan ini lebih baik karena ini adalah juga salah satu yang beliau usahakan. Tetapi kemudian di sini juga ada patung di Saint Petersburg, kemudian ada Masjid Soekarno, namanya Masjid Tito. Jadi sampai sudah membahas patung apa yang seperti apa di sini dan berharap di Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai putri Presiden Soekarno untuk hadir di bulan Juni mendatang. Bayangkan berapa bulan dari sekarang untuk meresmikan itu. Pertanyaan saya kan sederhana Mas Indra ya. Kalau di kita kan mesti anggaran. Jadi saya tanya, terus anggarannya gimana? Saya bilang gitu kan. Anggaran kami akan usahakan. Pokoknya ini semua yang Ibu sampaikan di Valdai itu menarik, soal NAM, soal hubungan Indonesia-Rusia ya kan. Kemudian soal bagaimana kedekatan kita dengan Presiden Soekarno dan juga banyak hal yang secara budaya juga kita bisa dekatkan kembali untuk membangun peradaban dan kebudayaan yang lebih fair gitu untuk semua orang. Ya. Nah sekarang saya lihat sudut pandang dari Pak Pli Priyatna sebagai mantan diplomat juga pasti mengetahui bagaimana dari pertanyaan Bu Kony kan kemudian mengingatkan soal non-alignment dan sebagainya. Pak Pli sendiri melihat sikap seorang Putin yang sekarang lagi di tengah perang nih. Saya juga nggak tahu nih kalau dari baca beberapa artikel katanya siap-siap mundur, apakah menyerah atau enggak atau strategi saja itu di satu kota tertentu di Ukraina tentunya. Nah, tapi di tengah itu dia juga masih membuka ruang diskusi, tidak tertutup. Padahal mindset awam kalau kita melihat Rusia ini negaranya eksklusif sekali ya. Tapi mau diskusi dengan berbagai akademisi dari berbagai negara, bahkan datang dari blok barat, akademisi dari blok barat. Pak Pli bisa gambarkan sedikit Pak Pli. Oke, terima kasih Pak Indra. Selamat untuk Bu Kony ya. Ini satu wanita Indonesia yang berhasil akademisi yang berhasil menembus masuk Valdai private club yang sangat prestisius dan bergengsi ya. Demikian juga Duterte yang diundang di forum ini ya. Ya di Valdai ini. Jadi ini cukup bergengsi dan satu hal yang menurut saya menarik di sini adalah adanya sebuah interaksi antara peserta dari Indonesia yang diwakili Kony dengan pihak penyelenggara termasuk di sini adalah Putin. Ini sebuah kepercayaan kepada akademisi Indonesia yang mampu mengelola pandangan yang tidak harus sama dengan yang dikembangkan yang berkembang selama ini seperti di Barat. Ini sudah memasuki bulan ke-10 ya. Perang Ukraina Rusia ini yang demikian berkembang sampai kemana-mana dan bahkan
perang pun sudah menjadi bagian dari sanksi menurut saya. Jadi ini situasi yang sudah delicate betul, sehingga Bu Kony ini punya kesempatan yang baik untuk menyelipkan pandangan pikiran Indonesia yang berkaitan dengan idenya Bung Karno ya, blok dan posisi yang tidak memihak pada Barat dan Timur, tapi posisi mandiri yang mampu menegakkan keadaan ini. Jadi ini kesempatan yang baik meskipun sangat pendek. It's about the moment gitu ya. Ada sebuah dialog kepercayaan gitu, bahwa percaya kepada akademisi di Indonesia bahwa bisa tidak harus seperti Barat. Yang ini juga sangat realistik dan sangat diharapkan oleh pihak Rusia bahwa kita mampu melihatnya secara objektif. Keadaannya sekarang memasuki bulan ke-10 ini bulan yang sudah cukup sulit gitu saya lihat, bahkan sekarang jadi bagian daripada sanksi. Nah itu sebuah tahapan yang berbahaya kalau perangnya sendiri tidak dihentikan, sementara ini menjadi perang menjadi sebuah alat untuk menggunakan perang ini, termasuk perang ini untuk menyerang Rusia secara penuh. Jadi dari sisi diplomatik bagaimana saat isolasi terjadi, komunikasi politik melalui para messenger itu, para diplomat Rusia di Eropa pun ditutup, 450 diplomat Rusia dari segala level dipulangkan dan diusir. Nah ini kan situasi yang sudah menurut saya sangat berbahaya gitu. Ya, Bu Kony waktu di dalam Valdai Club itu sebelum kan puncaknya dengan presiden ya closingnya. Saat sebelumnya itu ada pembahasan terkait dengan perang dengan Ukraina atau bagaimana? Pasti ada lah didominasi pembahasan seputar itu, Bu Kony. Dan bagaimana sih gambaran Rusia menjelaskan itu ke akademisi Kanada, Amerika? Jadi begini Mas Indra, sebenarnya sih kalau dari awal saya sampaikan dulu, tagline besarnya itu adalah bagaimana the world becomes superpower. Nah dalam sekitar 10 pecahan 10 pecahan tema, itu kami membahas energy security, dunia seperti apa. Kita bicara juga tentang food security, seperti apa dunia ke depan. Lalu kita bicara tentang peradaban. Kita bicara tentang Cold War yang sebenarnya nggak beda tuh, Cold War zaman dahulu sama zaman sekarang, walaupun kata Cold War sudah hilang, ternyata lebih di Cold War zaman sekarang. Contoh ya itu tadi, ternyata begitu karena ada urusan pribadi antara Rusia dan Ukraina, ya kan, tiba-tiba bisalah dipakai segala 4.000-5.000-an sanksi terhadap Rusia. Itu kan another kind of Cold War. Kita juga bisa melihat dalam pembicaraan kami misalnya tentang bagaimana Cina juga sudah dianggap ancaman oleh Amerika Serikat, yang pokoknya siapapun yang akan muncul menjadi hegemonic power itu akan dianggap, atau saingan sebagai dari hegemonic power itu dianggap ancaman. Dan disitulah sebenarnya kembali saya harus mengingatkan tentang pentingnya kita tuh revisi tentang non-alignment movement. Kenapa saya sampaikan ini Mas Indra? Saya tuh sebenarnya sedih ya. Selain dari Bu Menlu gitu, beberapa yang saya sampaikan sebelum saya kesini kan saya pamit ya. Saya kan selalu chat Bu Menlu, menyampaikan apapun kegiatan dan pandangan saya gitu. Bu Menlu menyambut dengan sangat baik. Oke Bu Kony, selamat menghadiri Valdai. Tetapi beberapa pejabat yang terkait langsung misalnya, saya sampaikan misalnya beberapa dirjen atau sekjen. Saya bilang tolong dong alignment movement desk dihidupkan lagi gitu. Banyak yang WA saya tuh malah ngomong gini, Bu Kony ngapain sih ngomongin non-alignment? It's out of date. Betul. Itu udah ketinggalan zaman, kita udah nggak usah ngomong lagi non-alignment movement. That is very sad. Padahal di sini ini Presiden Putin, hampir seluruh peraturan Valdai, begitu saya bicara soal non-alignment movement termasuk dari Oxford, itu langsung mengajak saya besokannya setelah Valdai bubar, dia langsung mengundang saya dinner. Dia seorang wanita, saya nggak boleh sebut namanya karena dia nggak mau mention. Tetapi profesor wanita ini di Oxford langsung bilang, please, you tell me, apa yang mesti Inggris bantu untuk menghidupkan non-alignment movement? Karena seperti yang kamu sampaikan dalam beberapa meeting kita itu, betul posisi non-alignment itu sangat betul. Tapi mungkin frame-nya agak dirubah, bukan seperti dulu. Ya di-adjust aja dengan masa sekarang. Tapi doesn't mean bahwa non-alignment movement itu sudah out of date. Tadi saya udah contoh ya, bagaimana reaksi Oxford, bagaimana reaksi beberapa negara, Kanada, kemudian even Jeffrey sendiri, kemudian beberapa lainnya ya. Itu sangat support gitu, Brasilia gitu. Nah, yang saya sekarang agak sedih, lihat kita Presiden Brasilia. Presiden Brasilia itu sekarang aktif sekali ke PBB untuk menghidupkan something like non-alignment movement dengan nama baru.
Kan aneh gitu. Kadang-kadang kita tuh tidak appreciate apa yang telah dicapai atau dipikirkan betul-betul oleh para founding fathers hanya karena like or dislike atau dianggap kuno atau tidak gitu. Itu sangat sedih. Yang kedua mau saya sampaikan, di sini nih saya belajar lebih banyak ya. Walaupun saya dulu pernah tinggal di Rusia, tapi saya dulu nggak pernah ikut ke politik atau ke dalam pemikiran atau tidak seperti itu. Yang sekarang saya rasakan betul adalah bagaimana mereka sangat menghargai sejarah. Mas Indra, di sini ini semuanya, event sejarah kelam sekalipun, tentang Gulag itu adalah sejarah paling kelamnya Rusia. Betul nggak? Saya dengan Ambasador Tavares dan Nyonya Ambasador Tavares itu mengunjungi museum Gulag di Moskow, dan kami itu setengah menangis. 20 juta orang tuh korban kasus itu. Tapi diceritakan demikian detil, dari mulai pintu digedor, malam-malam orang diculik, ya kan, anak-anak dibawa, kemudian mereka ditaruh di tempat dikerja paksakan di mana, a lot of dull story gitu ya. Tapi apa yang mereka bikin dengan museum itu? Berani mengakui kekurangan dan kesalahan bangsa. Oke? Nggak ditutupin justru ya. Iya, yang mau saya bilang, kita kan enggak. Kita tuh agak hipokrit ya. Oh, PKI ada, PKI nggak ada. Tapi kalau ada dibilang nggak ada. Nggak ada, dibilang ada. Kayak gitu-gitu kan. Ya udah bikin aja museumnya. Itu adalah sebuah perjalanan bangsa yang buruk tentang bagaimana PKI itu bergerak waktu itu misalnya kan. Kita semua bisa belajar supaya tidak terulang. Kemudian yang kedua, apapun di sini tuh jadi sejarah. Di Saint Petersburg ada 500 museum. Can you imagine? Termasuk pembunuhan Rasputin coba. Siapa sih Rasputin? Dia cuma dukun gitu, kalau bisa dibilang ya. Dukunnya raja. Tapi kemudian, dan itu kalau bilang museum itu very penting diceritain di mana dia bergerak, ruangan apa, dikasih apa. Yang mau saya bilang begini Mas Indra, saya tuh dapat dalam hadiah ulang tahun saya kemarin yang sangat gak kita, saya dapat hadiah dari mana-mana di sini. Ada yang berita sedih saya dengar dari Ibu Lestari Muljizat, Wakil Ketua MPR kita. Ratu Kalinyamat gagal dinobatkan sebagai pahlawan nasional, hanya dianggap kurang datanya. Itu saya mau nangis Mas Indra. Mungkin kalau saya tuh di puncak saya bahagia sekali dengan apa yang saya alami di Moskow dan ya saya kaget. Ratu Kalinyamat yang sudah tercatat sejarahnya dari Portugal, kita sampai sudah effort kita di Portugal segala macam untuk cari archive. Kemudian dikalahkan oleh sejarah pendek. Apa sejarah pendek? Saya bilang with all due respect ya, saya sangat hormat kepada Dr. Soeharto semua yang dapat nama-nama pahlawan nasional tahun ini. Tetapi kita nggak pernah mau melihat langkah peradaban nenek moyang kita. Di sini ini di Saint Petersburg Mas Indra ada patung yang dibangun tahun 18 berapa lah ya, di era sejarah Saint Petersburg dibangun. Patung dari seperti patung Mesir gitu. Itu patung tapi sekarang masih dihargai orang, masih kalau bilang sih ada semacam kayak di Trevi orang lempar koin, polisi tidak pernah usah kepalanya. Tapi itu bukan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah bagaimana orang respect terhadap sejarah. Mau sejarah hitamnya kah, sejarah bagusnya kah. Kita tuh kayaknya pertama archive kita buruk, saya harus akui itu, ya kan? Karena kita contohnya saya Kalinyamat mengalami betul bagaimana pengarsipan ya. Betul, pengarsipan. Yang kedua, kita tuh selalu lupa sejarah. Jadi selalu tuh yang diingat yang pendek-pendek gitu. Nggak pernah sejarah peradaban kita yang besar. We are a big nation. Satu lagi saya bilang. Jadi sebenarnya satu lagi. Di sini tuh ada pameran tentang museum dari timur. Kan dulu Raja Nicholas II tuh sempat ke Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jangan salah ya. Tsar Nicholas II tuh pernah ke sana. Why? Tsar Nicholas II ke sana. Zaman itu toh abad-abad itu. Karena ternyata vodka minuman Rusia itu salah satu yang menjadi paling mahal itu spicesnya dari Indonesia. Jadi namanya pemukus, adanya di Jawa Tengah. Jadi satu ternyata Nicholas II tuh ke sana ke Indonesia. Ini masa kita nggak tahu? Saya semua dapatkan di sini. Yang ketiga, di sini ada museum tentang sejarah Batak. Dari dulu saya sudah bilang, Batak itu adalah peradaban Indonesia yang besar, peradaban Indonesia yang sangat interaktif dengan Israel. Nah, ternyata di sini itu dikembangkan bahasa Batak itu sampai semua sejarah peradaban Batak yang kita aja nggak tahu gitu loh. Yang mau saya bilang, orang lain sangat appreciate apa yang kita punya, budaya kita. Kenapa kita? Makanya kemarin saya menghadap Saint Petersburg, pejabat Saint Petersburg, beliau senang sekali misalnya ada Pak Agam Riyadi di sini sebagai interior designer. Ya, beliau langsung sampaikan, boleh nggak nanti juga pada saat Juni kita patung itu, Pak Agam bawa koleksi apa yang bisa disampaikan? Apakah batik atau apa yang Indonesia supaya orang Rusia lebih tahu gitu. Ini kan menarik gitu. Jadi kita tuh sangat diapresiasi di luar ya, tapi kok kita kurang mengapresiasi peradaban dan budaya kita sendiri. Tapi saya sampaikan tentang sejarah itu. Ya. Artinya yang benar-benar jas merahnya versi Bung Karno itu terjadi di Rusia justru ya. Kita menang teorinya mungkin Bu ya.
kita selalu awal dan menang. Menang teriak-teriaknya Mas Indra, tapi nggak dirasakan dalam hati. Kalau di sini Jas Ya, Merah ya. dan contoh kayak Ratu Kalimat ya, itu sebenarnya situsnya itu jangan bukan dianggap kita memuja situs, salah kalau dia nggak memuja situs. Kita menghidupkan the grand story of her gitu. Makanya ini akan berhubungan sangat panjang. Terakhir mungkin saya begini, kita saya kedua adalah saya satu siapa Panglima TNI. Ini ada sangat penting harus saya sampaikan ya. Indonesia adalah negara maritim. Di sini ada dari utusan Sesko yang dari Indonesia ada 2 orang siswa Sesko Angkatan Laut yang sedang sekolah di sini dan bisa cerita tentang bagaimana sejarah kita dalam kekuatan membangun kekuatan maritim bersama Rusia. Saya berharap betul bahwa sebenarnya kita ini kan waktu Presiden Jokowi dipilih, beliau kan sangat menjanjikan kita menjadi negara nawacita yang masih bersama. I still remember his. Nah, jadi saya berharap di akhir Presiden Jokowi sekarang memimpin betul-betul Panglima kita bisa segera dari Angkatan Laut, Pak Yudo Margono. Karena ini penting. Kenapa saya sampaikan? Akan banyak defisit maritime power yang kita bisa lakukan. Misalnya tadi kerjasama aircraft maritim atau Navy dengan Rusia, aircraft maritim dengan Inggris mungkin, aircraft maritim dengan China, saya nggak tahu. Pokoknya banyak hal yang kita harus gali dan kembali menghidupkan semangat kita itu a very powerful nation. Rusia itu 5.000 sanksi, can you imagine? Saya tuh kesini sama kawan-kawan saya tuh jadi bawa cash kemana-mana karena kartu kita semua mati kan. Ya. Lihat mereka, sistemnya jalan, nggak ada yang terganggu. Even sekarang yang kan di blok, sebenarnya Instagram, sosial media kan semua di blok oleh Barat. Ya kan? Tapi kami bisa ada jalan keluarnya, jadi diberitahu untuk apa, bagaimana caranya. So, they always resellers ya, akan tahanan sangat kuat. Ekonominya biasa saja, semuanya. Apalagi saya tuh sampai selalu buka jendela, ini saya buka jendela hotel. Karena panasnya setengah mati di sini kan rata-rata gas tuh udah memanaskan ruangan dan gratis dan kontrolnya dari negara. Jadi saya berasa kamar kalau ini ditutup. Jadi saya selalu buka biar udara dingin. Ya. Oke. Dan kalau bulannya cuma $1. Ini sebenarnya yang kita mau intip lewat Bu Koni yang berada di sana langsung gitu loh ya. Itu kan sanksi bertubi-tubi ada ribuan tadi, tapi nggak ngefek ternyata Bu ya. Ya, sekali nggak Pak Priyatna, saya dengan awal kan di acara ini dan juga Pak Priyatna pasti ingat saya di acaranya satu acara YouTube terkenal, saya kan bilang keputusan negara Barat menghukum Rusia itu suicidal. Remember? Saya pernah ngomong juga sama. Betul. Itu Pak Priyatna terbukti sekali suicidal. Jadi mereka malah makin seru, malah mereka makin senang. Iya, loh, kayaknya ternyata tidak bisa. Jadi ada kebanggaan nasional yang muncul. Nah, itu bagaimana nanti Indonesia bayangkan kita nih kalau dalam ramalan Nostradamus Pak Indra, ini buku lagi lama banget ya. You believe it or not, 2037 kita akan diinvasi oleh Australia. Ya kan? Ada kota-kota dengan bertubuh yang akan dihajar Australia. Ini kalau percaya ramalan Nostradamus. Nah, anggap aja itu betul. Kesiapan kita bagaimana 2037 untuk resilience kita, untuk ketahanan nasional kita. Itu yang mesti kita pikirkan dari situ. Itu ramalan itu berdasarkan prediksi pertimbangan geopolitik segala macam ya. Enggak, Nostradamus Pak Indra. Nostradamus kan kita tahu siapa. Beliau meramalkan waktu ini meninggal 2022 kejadian meninggal. Banyak hal yang diramalkan Nostradamus kejadian. Nah, ini makanya saya bilang percaya tidak percaya, tetapi lebih baik kita bersiap-siap. 2037 itu di hadapan mata gitu. Makanya betul bahwa kemudian Presiden Putin saat saya meminta beliau duduk di Dewan Keamanan Nasional bersama Cina, kalau gitu itu aja lah, dihapuskan aja sama seperti yang Bung Karno dulu tentang The Quad, tentang AUKUS, tentang NATO, tentang Five Power Defense Arrangement, tentang Five Eyes, semua itu. Dan makanya beliau langsung merespon kayak gitu. Baik, Pak Ple, sebelum ke Pak Ple ya, saya mau ajak dulu untuk lihat atau dengarkan apa paling nanti ini kita isi tanya jawabnya Bu Koni dengan Presiden Putin sebentar nih kita lihat. Которые у нас сложились. Я благодарен руководству и президенту за приглашение на 20-ку. Подумаем, как мы это сделаем. Россия точно совершенно будет так представлена на высоком уровне. Но, может быть, и я поеду. Я подумаю. Вот. Tapi yang soal G20 itu pasti datang nggak Bu Presiden Putin sebenarnya Bu? Kenapa? Yang soal G20 di Bali kan pasti datang atau karena jawabannya kalau tidak salah kan akan mengutus pejabat tinggi. Beliau jawab begini, akan dia lihat dan kalau itu kalaupun tidak dia akan mengutus pejabat tinggi negara. Dan tolong diingat Mas Indra, beliau tuh sebelum datang Peskov tuh datang. Beliau tuh adalah orang terpenting lah setelah Presiden Putin. Saya juga bicara dengan Peskov agak cukup beberapa saat ya. Dan saya berharap memang kita tuh mengharapkan betul Presiden Putin akan datang. Tetapi nih, ini bukan dari pandangan Rusia ya, ini dari pandangan saya pribadi sebagai akademisi.
saya melihat beliau sangat menghormati Presiden Jokowi, menghormati sangat Indonesia. Sampai diceritakan bagaimana saling memanggil brother gitu kan. Kita lihat juga, ya kemarin Presiden juga langsung bisa telepon brothernya untuk urusan Laut Hitam misalnya. Itu kan menunjukkan kedekatan. Ya. Nah, tapi saya sense karena musuh Rusia ini di sini bagaimanapun adalah jadi negara yang banyak. Sekali lagi ini kan bukan perang Ukraina Rusia. Menurut saya perang NATO dan Barat terhadap Rusia menggunakan Ukraina ini yang terus saya ulang kata-kata ini supaya Ukraina juga sadar jangan mau dius terus gitu ya. Nah, saya merasa sebagai sahabat, beliau nggak mau merepotkan Indonesia. Saya pernah pengalaman menghadiri beberapa meeting internasional di Bali ketika pejabat negara hadir Mas Indra. Contoh ya Mas Indra, ketika Pak Juragan Clinton datang, itu kan harus didampingi langsung F-16, dikawal pesawat kenegaraan. Nah, sekarang itu nggak ada masalah. Bagaimana Indonesia hari ini dengan segala yang hadir di G20 yang semuanya against Russia, kita harus mengawal pesawat Presiden Putin dari ancaman apapun. Sanggupkah? Iya. Nah, saya nggak tolong jangan diartikan saya tidak menghargai atau tidak menganggap kita mampu. Kita mungkin mampu, tetapi apakah kira-kira Presiden Putin mau merepotkan kita seperti itu? Menurut saya pribadi melihat orang yang demikian humble, dia tuh pengetahuannya luas ya, geopolitik, knowledge-nya besar, semualah, ekonomik, energi, ya kan, semua. Saya kok melihat dan orangnya sangat humble. Saya kok melihat dia nggak akan mau merepotkan, menurut saya. Jadi nggak datang itu bukan karena nggak menghormati, tapi memang dalam posisi yang sekarang kalau aku datang, kamu yang repot nanti, gitu ya? Kurang lebih gitu ya, Bu ya? Nah, harapan saya adalah, harapannya tetap, itu kan perkiraan saya. Ya, tetapi harapan Biden menyatakan tidak akan datang, kalau betul tidak akan datang, mungkin kansnya beliau akan datang lebih besar. Gitu Putin aja. akan datang maksudnya, kalau Biden nggak datang, Putin kemungkinan datang. Apalagi buat saya itu ada hints penting ya. Tiba-tiba tadi malam saya mendapat berita Presiden Putin menitipkan sesuatu pada wakil duta besar. Wakil duta besar dipanggil mendadak ke Moskow dan wakil duta besar Rusia di Indonesia. Itu kan pasti ada sesuatu yang harus dipersiapkan dalam rangka G20. Ini kan tinggal berapa minggu lagi? Iya betul. Tinggal beberapa pekan lagi nih Bu, 2 pekan lagi mungkin ya. Pertengahan bulan ini kan. Baik. Oke. Nah Pak Ple. Oke, baik. Ya. Baik Bu Kony, kita ucapkan terima kasih, sehat terus di sana Bu Kony ya. Kita ucapkan selamat sekali lagi sebagai satu-satunya akademisi yang mampu hadir di Valda ini. Bahkan tingkat Asia Tenggara ya. Iya. 2 orang. Dianggap menarik oleh Presiden dan dipilih itu adalah sesuatu. Terima kasih sangat Pak Ple Priyatna, terima kasih sangat atas masukannya tadi dan Pak Indonesia. Oke. Kita harus pamit dulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Kony, sehat terus sana. Oke, Pak Ple, kalau sekarang dengan Pak Ple kalau kita ulas antara Rusia, Ukraina atau yang belakangnya ada NATO 10 bulan ini bagaimana Pak Ple prediksi ke depannya? Berbagai sanksi, sempat ada ancaman resesi dunia akibat konflik ini kan belum ada tanda-tanda akan berakhir ya. Gimana prediksi dari Pak Ple sendiri? Saya ingin menyampaikan bahwa memang dari perkembangan yang masuk di bulan ke-10 ini ya, situasinya memang agak mengkhawatirkan karena di satu sisi sanksi terus ditekan, dijalankan dengan segala kekuatan yang ada, bahkan sampai negara-negara Eropa itu merasa ada sebagian yang kita menembak mulutnya sendiri, kita menembak hatinya sendiri, dan sekarang terbukti sanksi itu menyulitkan warga biasa di Eropa, di Inggris, semua harga naik, gas naik, listrik naik sampai 4 kali 400%. Itu terasa di tingkat akar rumput, tapi pemerintahnya seolah-olah menutup mata dan terus menjatuhkan sanksi yang menurut saya sudah menjadi ambisi, tidak lagi penelitian politik yang nasional. Emosional, jadinya udah emosional nih ya. Pak Ple, coba saya sederhanakan dulu. Jadi sebenarnya sanksi-sanksi terhadap Rusia yang diberikan oleh Amerika atau negara-negara Barat dan tergabung dalam NATO, Eropa gitu ya, itu justru berdampaknya kepada yang memberikan sanksi sendiri. Betul, itu memukul negara Barat sendiri, terbukti kan sekarang selama ini. Ketika Eropa mampu hanya memberikan bantuan ke Ukraina sebesar $1 juta misalnya, keuntungan Rusia bisa mencapai 35
juta dolar untuk dalam waktu 1 bulan. Itu sebuah kerugian yang menurut saya dibalik sanksi yang sudah tidak terukur lagi. Jadi ini ambisi yang besar, ambisi yang menurut saya justru mengancam perdamaian karena channel diplomatik, jalur diplomatiknya ditutup dengan segala cara, ditutup hanya untuk selalu menghukum Rusia dengan segala cara supaya dia tunduk mau di meja perundingan dengan cara Barat yang dominasi dan hegemoni itu kan tidak bisa gitu. Nah, Mas Indra, ini sebuah untuk Bu Koni juga nanti. Justru saya tertarik di situasi memasuki bulan 10 ini suara-suara miring dari negara berkembang yang abstain di setiap kali ada pemungutan suara di PBB misalnya. Abstain mengenai seperti kemarin referendum, abstain untuk menekan Rusia keluar dari Komisi HAM, abstain dari mengecam Rusia untuk di Badan Atom Dunia. Jadi Udah mulai mundur perlahan-lahan ini mereka ya kayaknya tapi ya. ya, jadi sekarang semangat non-blok, semangat penolakan ala Bung Karno zaman non-blok itu yang awal itu sebetulnya masih hidup di sebagian negara yang memberikan voting, memberikan suara abstain itu. Contohnya Afrika Selatan, Presiden Cyril Ramaphosa itu berani mengatakan bahwa kami tidak perlu tunduk dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Barat Amerika yang diadopsi oleh UN. Menteri Luar Negeri Tabli Mabune dari Afrika Selatan bahkan berani menyatakan Rusia bukan negara penjajah dan kami tidak merasa pernah dijajah secara ekonomi oleh Rusia. Ya. Itu sebuah visi yang keberanian yang luar biasa di negara-negara berkembang ya. Ya. Istilah saya anggota G20 juga di Afrika Selatan. Juga Menteri. Mau handuk lembut dan tebal dari Terry Palmer dengan harga yang murah? Tinggal buka Indomaret Poinku. Atau butuh keset dari Terry Palmer dengan harga yang murah juga? Tinggal buka Indomaret Poinku. Caranya mudah, tinggal scroll, tinggal klik, tinggal nunggu. Sampai deh! Dapatkan juga promo produk tumbler dan botol dari Scandic di edisi akhir tahun kali ini. Yuk, tukarkan poinmu sekarang. Jangan sampai ketinggalan ya! Energi Afrika Selatan misalnya. Kami akan mengimpor minyak sudah harus membuka diri untuk mengimpor minyak dari Rusia. Di tengah situasi ancaman sanksi yang demikian besar dari negara barat. Nah ini juga sekarang ini makin terasa bagaimana itu Afrika menggeliat, bagaimana Meksiko, Presiden Meksiko itu menunjukkan warna non-line itu, warna non-blok itu dengan keberanian beliau mengatakan bahwa tidak mungkin kita membangun sebuah dunia yang adil ketika perang ini hanya dipasok dengan senjata dan Ukraina hanya menyediakan tentaranya untuk menjemput kematiannya. Itu sebuah amoral, sebuah tindakan amoral. Jadi contoh di Eropa kembali suasana Hungaria, PM Hungaria yang menolak untuk bersikap menjatuhkan sanksi pada Rusia, sebuah contoh bagaimana negara itu harus survive di tengah gejolak yang ingin maksudnya ngapain ikut-ikutan susah kalau kemudian juga nggak ada ujung-ujungnya, maksudnya buat apa blok-blokan kalau cuma ikutan susah maksudnya ya. Nah kalau kita juga dengar dari cerita Bu Koni tadi menarik, justru akademisi dari Inggris ya kan, kita tahu Inggris sebagai bagian dari negara blok barat itu justru sudah mulai berpikir juga soal non-alignment atau non-blok tadi, bahwa blok sifat-sifat blok antar negara untuk menguasai dunia ini sudah nggak zaman lagi dan justru tidak baik begitu ya, seperti yang dipraktekkan oleh NATO ini. Artinya apakah mungkin berangkat dari sini nanti kemudian menjadi gerakan yang besar begitu, mungkin dimulai dari akademisi lalu mungkin masuk kepada pemerintahnya masing-masing begitu ya,
bahwa kemudian pada akhirnya nanti tidak ada lagi kekuatan-kekuatan blok di dunia ini gitu. Jadi negara ya dengan negaranya masing-masing begitu Pak Play. Iya, perjuangan ke arah itu harus selalu dilakukan ya, dan ini kita juga mulai Indonesia saya rasa masih bersikukuh untuk menerapkan politik mandiri, politik berbasis aktif. Tapi kalau dilihat dari sisi sebaliknya misalnya Pak Play, contoh artinya Rusia itu sudah sangat kuat, sudah sangat siap dengan apapun yang akan diserang ya tanda kutip oleh NATO misalnya. Berarti di satu sisi lagi ada negara yang juga sangat adidaya dong di negara ini di dunia ini, yaitu Rusia. Bukan begitu pengertiannya berarti maksudnya Pak Play? Betul, Rusia menunjukkan kepada dunia dengan fakta yang ada di situasi yang sulit semacam ini, dengan segala kecaman maupun segala isolasi yang dilakukan, dia masih bisa survive, Pak. Ya kan Mas Indra, ini survivalnya ini yang luar biasa. Kalau bukan kita dikatakan bahwa itu dia biasa aja, kemudian efeknya justru terasa sekarang di negara barat, di negara-negara yang mengisolasi Rusia itu terasa kenaikan harga BBM, kelangkaan gas, kesulitan di musim dingin untuk mendapatkan gas dan listrik harus bergiliran. Industri Jerman itu terancam menderita kerugian 200 bilion bila mana memang gasnya ini tidak bisa berlangsung, dia harus bergilir. Jadi 5,6 juta tenaga kerja Jerman akan terancam kehilangan pekerjaan kalau produktivitasnya ini merosot. Kondisinya dibuat oleh Barat sendiri, sementara Barat menuding itu pada Rusia penyebabnya. Jadi sesuatu yang nggak ketemu gitu. Nah, sekarang kita bicara pada faktanya sekarang ini di Pasifik, di Asia Pasifik ya, itu kita sudah tahu ada The Quad, ada AUKUS, yang Bu Kony juga menganalisisnya sejak awal kita berdiskusi soal geopolitik ini bisa jadi jangan santai-santai. Mungkin sekarang Indonesia nggak akan diintip, tapi ketika Indonesia nanti pada saatnya ya menjadi sebuah negara yang besar karena faktor ya mungkin soal demografi dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sasaran ya. Nah sekarang kan kita lihat yang dimusuhi oleh blok barat ini yang coba diincar untuk dikalahkan kan adalah Cina. Kemudian karena Cina dekat dengan Rusia diganggu. Jadilah seperti ini sekarang kan, Rusia versus Ukraina karena NATO mau masuk lewat Ukraina. Nah, tapi faktanya kembali ke Asia Pasifik, Indonesia di dekat Indonesia ada blok kekuatan-kekuatan blok juga yang tadi disebut Quad dan juga AUKUS. Bagaimana ini kemudian menurut Pak Play, mantan diplomat yang juga mungkin akademisi, untuk melihat bagaimana pemerintahan kita bersikap soal ini? Ya, kita harus kembali kepada pendiri bangsa ini untuk bersikap bahwa Indonesia harus bisa menyikapi negara sekeliling yang penuh dengan ancaman, yang penuh dengan persepsi yang menakutkan untuk kita. Contohnya misalnya ada AUKUS ya. Meskipun AUKUS itu ada link networking antara Amerika, Australia, Jepang, India, tapi sebetulnya India mampu mencari di sela-sela itu mencari posisi yang selama ini juga menunjukkan bahwa dia abstain untuk mendukung sepenuhnya, taken for granted, tidak mau lihat ini terus ikut Amerika. Enggak. Ini terbukti sekali dari beberapa itu yang saya perhatikan. India itu votingnya selalu abstain beberapa kali ini sampai terakhir kemarin yang referendum itu apa artinya? Diplomasi, buka dialog, hentikan permusuhan, peperangan, dan itu salah satu yang mereka inginkan adalah hentikan juga sanksinya. Sanksi menjadi bagian dari penyebab gejolak politik di semua kawasan, disrupsi yang menyangkut menyebar kemana-mana, multiplier efeknya itu menimbulkan masalah kelangkaan pangan, inflasi, harga yang naik, segala hal. Baik, saya kembalikan sedikit ke soal G20 Pak ya.
KTT ya, KTT G20. Kalau kita lihat pernyataan kemarin tepatnya adalah di hari Kamis paling tidak pernyataan Presiden Joko Widodo 17 negara sudah confirm pasti hadir, tinggal 3. Kalau mendengar cerita dari Bu Kony tadi barusan ini kemungkinan kan berarti Rusia yang belum pasti memastikan apakah Presiden Putin langsung atau petinggi mengirimkan petinggi ya. Tapi kalau garis bawahnya kita lihat dari video bagaimana Bu Kony bertanya jawab dengan Putin kan akan mengirimkan pejabat tinggi yang tidak main-main. Jadi ini bukan sekedar pejabat yang normatif dikirim, tapi ini memang pejabat kepercayaan Putin. Nah, bisakah ini disebut apa namanya ya kan karena kalau sebelumnya menyebut kalau nggak hadir semua maka Indonesia sebagai presidensi dinilai gagal. Kalau menurut Pak Play seperti apa dengan kondisi sekarang ini ya karena ada perang dan lain sebagainya? Ya, menurut saya Indonesia tidak bisa dibilang gagal ya, karena yang sedang macet, yang sedang terganggu adalah pertemuan di level KTT-nya kan summitnya, summit kepala negaranya. Tapi di level working group, di level menteri, di level gubernur BI, di level gubernur menteri keuangan itu berjalan normal. Dan bahkan pariwisata kita sampai bisa menyelenggarakan sekitar 440 event itu luar biasa. Itu satu. Tapi di sini memang ada sebuah keinginan dari Barat menurut saya, istilah saya, untuk mendominasi G20 ini menjadi bagian dari agenda mereka. Contoh aja kemarin, Ukraina tiba-tiba ujuk-ujuk bilang undangan ke Rusia untuk harus diminta untuk dicabut. Iya betul. Ini yang mau saya tanyakan juga, menarik ini memang. Disebutkan gini Pak, kalau lengkapnya kalau nggak salah gini, Zelensky menyatakan, Presiden Ukraina ini menyatakan tidak akan datang kalau Putin datang. Pertanyaannya, Zelensky Ukraina ini bagian dari G20 bukan sih? Justru itu, undangan pun mungkin itu hanya karena tekanan kepada Barat untuk kita bersikap fair agar Ukraina diberikan tempat untuk bisa, tapi dia bukan anggota. Tapi ini termasuk sebuah pernyataan konyol nggak sih Pak? Secara kan pernyataan internasional biasanya kan keren-keren ya, maksudnya penuh dengan sih. Ini menurut Pak Play konyol nggak sih kayak begini? Ya konyol sekali menurut saya, itu unnecessary thing untuk satu hal yang tidak perlu dilakukan sebuah negara untuk minta kalau Rusia dicabut undangannya, Rusia dikeluarkan dari G20, itu kan sesuatu yang di luar kapasitas, di luar otoritas dia untuk menyatakan itu gitu. Baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam cross check di kanal YouTube Medcom.id. Jangan lupa saksikan terus perbincangan menarik, ulasan menarik, baik isu terkini dalam negeri maupun isu internasional. Tentu saja di kanal YouTube Medcom.id setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat setiap hari Minggu. Saya Indra Maulana pamit undur diri. Sampai jumpa.